Perkenalkan, nama saya Arya Pramana, NIM 40121111108. Ingin membuat tugas video materi MPH, yaitu penafsiran hukum progresif. Selanjutnya akan saya jelaskan dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu apa itu hukum progresif. Hukum progresif dilontarkan oleh almarhum Sacipto Raharjo pada tahun 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum Indonesia. Pengertian dari hukum progresif adalah hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Dan subbab selanjutnya yaitu ada latar belakang hukum progresif. Terdiri ada 4, yaitu yang pertama kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut dan marut. Yang kedua, reformasi hukum gagal karena disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Yang ketiga, ada cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Dan selanjutnya yaitu subbab yang ketiga ada tentang apa itu positivisme hukum. Pertama yaitu positivisme merupakan suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Dan yang kedua yaitu positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Karakteristik selanjutnya yaitu subbab tentang karakteristik positivisme hukum. Terdapat 3 dari subbab dari karakteristik positivisme hukum ini. Yang pertama yaitu objektivisme. Objektivisme merupakan paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Dan yang kedua, determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Dan yang ketiga, reduksionisme, yaitu merupakan paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal linear terhadap realitas. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mekanistik, merupakan paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Selanjutnya yaitu bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19 berdasarkan kutipan dari Sacipto Raharjo. Dan selanjutnya subbab tentang dasar konseptual hukum progresif. Terdapat 4. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Yang keempat dan yang terakhir, hukum sebagai ajaran pembebasan. Selanjutnya, subbab tentang ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan
agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Maka yang kedua ada penafsiran progresif. Tidak merupakan pengertiannya tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatuhan, kesadaran, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, yaitu penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga berlaku behavior. Dan juga penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Sekian dari hasil video materi tentang metode penemuan hukum saya yang telah saya jelaskan. Sekian, terima kasih.